Shalom anak muda, selamat datang di podcast P3MI Wilayah 2. Hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu yang kita semua sudah kenal, ada Kak Rahel Sermon Harapani Daulay DWS, atau yang kita sering sebut itu lebih kenalnya Kak Rahel. Kak Rahel ini dia pernah menuntut ilmu itu di The Robert Weber Institute of Worship Studies. Jadi untuk saat ini Kak Rahel itu sedang menjajaki pelayanan di STFT Jakarta sebagai dosen dan wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Dan Kak Rahel ini juga tentu saja pernah pelayanan di P3MI tentunya, yaitu sebagai pembina P3MI di Jakarta Pusat pada tahun 2017 sampai 2019. Dan juga pernah menjadi koordinator atau pembina P3MI Wilayah 2 pada tahun 2019 dan 2021 ya Kak ya. Betul. Oke. Jadi kan setelah biografi yang tadi sudah dibacakan kan Kak Rahel ini fokusnya di worship studies itu ya Kak ya. Tentu saja kalau worship itu kan nggak jauh-jauh dari pujian, dari tentang permusikan nih. Berarti kan banyaklah berarti ilmu dari Kak Rahel ini yang tahu banyak tentang worship ataupun musik, ya kan Kak ya? Mudah-mudahan ya. Oke, pastilah, nggak mudah-mudahan. Kalau kita sih yakin sih Kak, Oke. pasti banyak. Oke, menurut Kak Rahel nih tentang musik Kak, tentang musik itu menurut Kak Rahel seberapa penting sih musik bagi hidup kita, baik itu tentang kehidupan kita sehari-hari ataupun musik di kerohanian Kak Rahel. Dari menurut POV-nya Kak Rahel dulu deh, seberapa penting sih itu Kak? Ya, jadi musik sendiri itu kan ada banyak penelitiannya. Betul. Jadi musik itu bisa dikatakan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. Kenapa Betul bisa banget. begitu? Karena sebenarnya tubuh manusia ini juga musical body. Oh iya. Seperti jantungmu atau nadi kita ini kan ada ritmenya, ada iramanya yang teratur gitu ya, dan dia menghasilkan yang bisa dikategorikan sebagai musik. Lalu misalnya interaksi kita atau kebiasaan kita sehari-hari itu juga bisa menjadi dikategorikan sebagai musik, misalnya hentakan kaki dan lain sebagainya. Nah ini seringkali terjadi karena efek dari luar. Jadi misalnya kalau kita mendengar satu kejadian atau sedang berbicara seperti ini, intensi berbicara itu akan membangun tekanan, nada tinggi ataupun nada rendah. Ya. Itu juga musik toh, ya kan, ada nada tinggi, ada nada rendah. Lalu kemudian apalagi ya, misalnya kalau kita tiba-tiba dikagetin, ada yang jatuh gitu, terus kita terkejut, hah gitu. Itu juga ada nada tinggi, ada spontanitas yang bisa dikategorikan sebagai musik. Jadi kalau mau dijelaskan, musik ini sebenarnya sangat luas cakupannya. Hanya kemudian ditemukanlah berbagai bentuk alat musik, bentuk musik, genre musik yang kemudian ini menjadi musik yang dikenal secara luas. Jadi kita mengenal musik lewat jenis alat musik, instrumen. Kita mengenal musik lewat bentuk apakah dia bentuk kontrapung dan lain sebagainya. Atau kita juga mengenal musik lewat genre pop, klasik, dangdut, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau dibilang musik itu seberapa penting untuk kehidupan manusia, ya musik itu terhubung dengan manusia. Jadi bisa dikatakan kalau nggak ada manusia, nggak ada musik. Atau musik itu dilahirkan atau dibuat oleh manusia itu sendiri. Gitu. Jadi untuk musik itu sebenarnya bisa kita katakan itu bagian dari hidup kita gitu berarti. Betul. Ya kayak karena tadi itu baik dari tubuh kita pun itu sebenarnya musik juga, dan dari sekitar pun
lingkungan sekitar pun itu juga bisa dikatakan musik juga gitu kan. Bisa, bahkan katanya angin, udara itu juga bisa dikategorikan sebagai musik karena dia punya apa ya, hmm, suara yang dalam musik itu ada ininya, istilahnya, ada kategorinya gitu. Oke. Berarti dari apa namanya, dari segi segala aspek pun musik itu sangat penting berarti untuk hidup kita ya kak ya. Sangat penting. Lalu pertama kak, jadi memang ada kondisi di mana nih aku sering apa namanya banyaklah dengar-dengar dari luar sana bahwa musik dan pujian itu tidak bisa dipisahkan. Yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah ada juga yang bilang bahwa musik dan pujian itu berbeda. Nah, menurut tanggapan dari Kak Rahel nih, musik dengan pujian itu bagaimana? Apakah memang berbeda atau memang dia itu adalah sebuah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan? Itu pertanyaan yang bagus, Diki. Jadi pertama dari kata dasarnya musik itu sendiri, itu kan dari kata musike. Musike itu sebenarnya sesuatu yang dilakukan untuk dewa. Jadi ini kan tradisinya dari Yunani ya. Jadi musike itu adalah yang dilakukan manusia sebagai penyembahan kepada dewanya. Dalam bentuk apapun, nggak cuma nyanyi dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya kenapa musik ini banyak digunakan dalam hal-hal yang dilakukan manusia yang terkait dengan keimanannya gitu. Jadi misalnya kan dalam misalnya musik-musik budaya gitu kan untuk memanggil leluhur dan lain sebagainya pakai musik. Lalu ya di gereja pun kita menggunakan musik. Ya, betul. Kenapa ini penting saya sampaikan bahwa memang gereja kita sedang berlatihan atau terhubung dengan keimanan kita kepada Tuhan. Betul. Nah, sehingga ini menjadi penting. Musik itu menjadi media yang penting di dalam peribadahan. Salah satu yang dilakukan kita, ya sebagai anak muda adalah memuji Tuhan dong. Ya, tentu. Ya kan? Memuji. Nah, pujian itu sering dihubungkan lewat bentuk musik gitu, bentuk nyanyian. Jadi di dalam nyanyian itu kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena kekuatan musik tadi itu bisa mengakomodir pujian itu naik kepada Tuhan, kira-kira gitu. Tapi kalau dibilang apakah pujian itu selalu dalam bentuk musik, ya enggak juga gitu kan. Misalnya saya kalau muji Diki hari ini ganteng deh gitu kan. Dari ya kan? Banyak media lah ya, banyak cara ya. Betul. Tapi musik itu sejatinya memang digunakan untuk terhubung dengan Tuhan, dan pujian yang kalau kamu maksudkan adalah kita sedang terhubung dengan Tuhan, ya memang dalam hal itu musik itu memang menjadi satu bagian yang sama dengan puji-pujian, kira-kira begitu. Iya sih, betul sih Kak. Jadi aku ada pengalaman dulu waktu aku masih kecil Kak. Jadi pemusik di gerejaku itu cuma ada satu. Nah, dan di gerejaku itu kebetulan pemusiknya ini sakit. Dia tidak bisa beribadah, tidak bisa pelayanan. Jadi ya kita ibadah, kita bernyanyi, memuji nama Tuhan itu nggak ada musiknya. Dan di situ kita jadi kurang menikmati gitu loh. Jadi karena kan yang biasanya ada yang mengiringi, memang kayak Kak Rahel tadi bilang bahwa musik itu memang penting untuk kehidupan kita. Ya contohnya salah satunya ya yang aku alami itu ketika ibadah kita nggak ada musik, cuman kita nyanyi gitu. Sedangkan dalam kita bernyanyi itu ada yang namanya ritme, ada yang namanya tempo. Kalau nggak ada musik itu kita mengaturnya agak kesulitan untuk mengatur tempo dari pujian kita, nyanyian kita gitu. Makanya memang benar banget musik itu sangat penting. Dan juga pujian pun kalau dari yang Kak Rahel jelaskan memang belum tentu pujian itu harus dari musik, tapi ada banyak media gitu ya Kak ya.
untuk pujian. Ya, jadi menurut Kak Rahel, pengaruh dari musik dan pujian itu bagaimana sih Kak? Menurut Kak Rahel, pengaruh dari sebuah pujian dan musik. Oke, jadi memang betul musik itu sangat memberikan pengaruh pada manusia. Jadi ketika misalnya kita bernyanyi dalam ibadah gitu ya, suasana bernyanyi itu mempengaruhi bentuk ibadah itu tersendiri. Betul. Bentuk ibadah itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan kekuatan musik itu. Ya, kekuatan musik itu bisa menggerakkan manusia, bisa membuat nangis, bahkan bisa bikin orang ya mungkin seru-seruan, lompat-lompatan juga bisa gitu. Ya, betul banget Kak itu. Musik memang punya kekuatan untuk mempengaruhi manusia dalam beribadah atau menyatakan pujiannya kepada Tuhan. Tapi harus digarisbawahi nih Diki, bahwa musik itu bukan yang utama. Gitu, bahwa sebenarnya ketika manusia bernyanyi tanpa alat musik sekalipun, sebenarnya dia sedang bermusik atau bernyanyi buat Tuhan, bermusik untuk Tuhan gitu. Justru di dalam kesederhanaan itulah tercipta musik, kira-kira seperti itu. Nah, tapi memang benar kalau bicara zaman sekarang kan alat musik itu menjadi semacam kebiasaan. Artinya kalau nyanyi di gereja ya pasti akan diiringi oleh alat musik. Iya. Sehingga kalau nggak ada alat musik terganggu. Jadi, tadi yang kamu bilang betul. Kurang menikmati jadinya. Temponya nggak bareng, lalu siapa nyanyi agak lebih tinggi, siapa nyanyi agak lebih rendah, begitu ya. Betul, dalam hal itu saya setuju sama Diki bahwa alat musik itu memang diperlukan untuk menyatukan. Nah, tapi harus digarisbawahi lagi-lagi bahwa ada ternyata ibadah-ibadah yang bernyanyi tanpa alat musik. Nah, di sini memang jatuhnya adalah bahwa yang mau saya highlight bahwa manusia itu adalah pencipta musik. Jadi sebenarnya bisa saja kita bernyanyi tanpa alat musik. Untuk level bagus atau tidaknya kan ya itu urusan pribadi lah ya. Itu. Pribadi dan penilaian masing-masing. Penilaian orang juga gitu. Udah pernah ke gereja ortodoks belum? Belum sih Kak. Nah di situ ibadahnya dari awal hingga akhir tuh kan nyanyi dan tanpa alat musik. Gitu. Jadi benar-benar semua dinyanyikan, hanya mengikuti kebiasaan dari imam dan juga direspon sama umat gitu. Jadi kalau dari tradisi-tradisi kekristenan ada banyak nyanyian tanpa alat musik. Tapi memang kalau sekarang bicara dalam konteks anak muda, alat musik menjadi kebutuhan. Ya, kebutuhan. Alat musik menjadi penentu apakah nyanyian ini bergairah atau kurang bergairah. Alat musik menjadi media atau modal untuk merekrut anak-anak muda bisa punya daya tarik untuk datang ibadah atau tidak gitu. Nah, oleh sebab itu memang alat musik perlu mendapat perhatian juga untuk sekarang karena adanya konteks yang berbeda saat ini. Karena alat musik itu menjadi seolah-olah menjadi kebutuhan yang penting di dalam gereja. Ya, kalau aku sih pernahnya gereja itu mungkin bukan gereja ortodoks ya Kak, gereja Katolik aku pernah Kak Katolik juga ikut ibadahnya dan di situ kebetulan memang ini yang aku alami menurut pandanganku adalah sangat berbeda sekali antara pujian dan musiknya di Katolik dengan di khususnya ya di Metodis. Kalau di Katolik tuh kita lebih kayak pengarahnya khusyuk gitu loh Kak. Jadi kita hening, tenang gitu. Sedangkan kalau di Metodis kan kita memang ada yang sudah beberapa gereja, ada yang sudah menganut musik modern, ada yang memang masih menganut itu ya kalau kita ibadah hanya diiringi satu organ saja gitu. Nah, di situ sih Kak, kalau dari pengalaman aku gereja di tempat yang lain. Ya benar ya, karena kan gereja itu bentuk ibadahnya itu lahir dari tradisi yang berbeda-beda. Jadi Katolik dan tentu walaupun Metodis
secara tradisi kan memang datangnya dari Anglikan yang dulunya juga kiblatnya sama dengan Katolik gitu. Iya, betul. Tapi kemudian kan terjadi pengembangan dan kemudian ada bentuk-bentuk yang berbeda di dalam model beribadahnya. Nah, itu tergantung pada kesepakatan gerejawi. Kalau saya bilang kesepakatan gerejawi adalah apa yang diputuskan di dalam sinode-sinode atau metodis secara keseluruhan begitu ya, bahwa kita kan memang mengizinkan alat musik yang berbeda ada di dalam gereja, kira-kira begitu sih. Oke deh. Terkait yang tadi kita bahas nih Kak, kebutuhan musik bagi anak muda. Kebutuhan musik bagi anak muda. Memang khususnya di tempatku bergereja di lokalku itu, ketika kita alat musiknya kita mainkan hanya seadanya saja. Dulu kita hanya pakai gitar aja. Nah, itu memang daya tarik untuk teman-teman datang itu memang agak kurang. Sedangkan ketika kita ada event nih, misalkan di lokal kita ada event dan itu kita buat ibadahnya itu meriah gitu. Misalkan ya kita katakan kalau bahasa sekarang full band lah. Nah, itu mereka lebih antusias Kak. Lebih antusias untuk menyambut hal ini gitu. Jadi memang berarti benar yang Kak Rahel bilang, untuk anak muda memang kebutuhan musik ini bisa dibilang kebutuhan yang utama lah gitu, karena memang di situ yang bisa mempengaruhi emosionalnya seseorang gitu. Kalau dia lagi sedih, kalau dia lagi senang, nah itu memang musik itu sangat berpengaruh sih Kak. Gitu. Dan pernah juga ada kondisi memang kalau aku nih aku kan puji Tuhan ya melayani juga lah tim musik. Jadi aku sebagai pelayan tuh kadang juga ada ngerasa sedih ketika aku sebagai pemusik nggak bisa bawa mereka ya para jemaat lah ya, nggak bisa mereka bernyanyi. Ya menikmati ibadah. Nah, kayak ada yang kurang. Jadi kadang aku juga kesal sendiri. Aduh, kok gini sih, harusnya sih nggak gini, harusnya aku bisa bawa mereka. Saya kasih tanggapan sedikit dik soal itu. Sekarang ini kan eranya udah maju ya soal musik digital. Kamu di handphone tuh minimal punya YouTube, punya Spotify, atau mungkin yang lain punya Apple Music dan lain sebagainya. Ini saya pernah meneliti sendiri tentang ini, bahwa kebutuhan manusia itu menjadi lebih tinggi harapannya, ekspektasinya, levelnya, karena musik yang beredar itu kemasannya sudah sangat industri. Oh iya, betul. Ya kan? Akhirnya mau tidak mau gereja juga memang sepertinya harus menyadari kebutuhan itu. Senin sampai hampir setiap hari kita mendengar musik-musik itu di telinga. Lalu kemudian kita datang ke gereja. Kok musiknya nggak kayak gitu sih gitu, nggak kayak yang di YouTube. Jadi sebuah perbandingan ya jadinya. Iya, kok nggak kayak yang di Spotify gitu kan kalau di situ kan sudah melewati tahapan yang namanya edit dan mixing yang membuat itu menjadi enak didengar. Gitu. Ada beberapa proses lah ya. Betul, itu industri kan. Lalu kemudian di gereja ya kita kembali kepada yang otentik, hanya mengandalkan musik live dan seterusnya. Jadi ini fenomena. Kenapa saya bilang fenomena? Saya nggak mau bilang mana yang benar, mana yang salah dulu. Tapi ini fenomena yang harus disadari oleh gereja bahwa ada kebutuhan yang lebih di anak muda khususnya sebagai pengguna aplikasi-aplikasi itu tadi, untuk diperhatikan apakah gereja siap untuk memberikan ruang yang lebih terhadap penyajian musik. Betul. Jadi jangan take it for granted. Yang penting udah ada gitar aja udah cukup begitu kan? Atau yang udah penting udah ada piano aja udah cukup. Cukup sih, betul. Kita bisa nyanyi. Tapi tantangannya adalah peradaban. Ya kan? Tantangannya adalah di luar sana ternyata
gitar aja nggak cukup, piano aja nggak cukup. Kita sudah dikenalkan atau disuguhi makanan yang biasanya lengkap Iya, untuk lagu-lagu pop, lagu-lagu duniawi yang biasa kita dengar, atau lagu-lagu di kantor, jingle dan lain sebagainya. Tiba-tiba di gereja kok kayaknya makanannya kering banget nih. iya. Gitu. Kira-kira gitu sih. Apalagi kita kondisinya adalah sekarang sih kebanyakan ya yang aku nilai Kak. Kita lebih banyak itu mendengarkan lagu-lagu duniawi. Dari misalkan ya Diki ya? kita Diki lebih banyak ah, ah, dengerin lagu. iya, jujur aja kalau aku gitu sih Kak. Karena Oke. eh, Karena lebih enak didengar di iya, telinga. lebih enak. Yang pertama lebih enak, terus kayak lebih relate sih Kak. Oke. Lebih relate ke kehidupan kita, kayak misalkan kita lagi kesel, lagi pusing sama pekerjaan lah misalkan. Mhm. Banyak banget nih pekerjaan, banyak tugas. Nah, kita butuh lagu yang memang lagu bisa penyemangat, terus ada atau kita butuh lagu-lagu galau nih. Hmm. Nah, itu pasti kita nggak tahu kenapa kayak kita itu otomatis langsung ke set oh lagu cari lagu duniawi. Sedangkan sebenarnya lagu rohani pun banyak. Nah, cuman aku juga mengakui itu sih Kak. Apa Tapi nggak namanya? relate. Iya, cuman Nah, kayak kurang 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 relate gitu. Nah, terus habis itu Kak, eh, mengenai kita ini kan tadi tergantung bagaimana makanan yang dihidangkan istilahnya dari mereka biasanya dari Senin misalkan sampai Jumat mereka mendengarkan lagu-lagu yang memang sudah melalui beberapa proses mixing sehingga enak didengar. Nah, terus habis itu tiba-tiba mereka hari Sabtu misalkan ibadah seksi, hari Minggu ibadah umum. mm-mm. Mereka mendengarkan live secara live. Nah, itu kan pasti beda ya hasilnya ya, Kak ya. Antara yang sudah diproses sedemikian rupa dengan yang kita dengarkan live itu berbeda. Sedangkan mereka punya ekspektasinya itu yang sudah sangat Mm-mm. baik lah gitu. Nah, itu menurut Kak Rahel nih. Itu bagaimana sih tanggapannya cara kita untuk supaya membuat teman-teman kita ini memiliki pola pikir yang kayak sehingga dia lebih minat ke lagu-lagu rohani gitu loh. Ya, ya. Pertama-tama saya jadi prihatin ya ketika kamu bilang em, ketika dalam segala kondisi kehidupanmu, kamu lebih relate pada lagu-lagu yang duniawi. Lagu duniawi ini lebih menjawab kebutuhan Mm-mm. anak muda berarti. Sementara lagu rohani ini kok kayaknya nggak mungkin ditinggal, tapi kok nggak ya relate gitu Ya, ya. Nah, ini sebenarnya keprihatinan yang harus dipikirkan serius gitu ya. Apakah memang gereja perlu betul-betul memikirkan tentang peradaban yang sedang berkembang saat ini sehingga kemasan musik itu juga harus dipertimbangkan. dipertimbangkan. Artinya gini, sebenarnya bukan live, nggak ada yang salah dengan main live. Tapi misalnya kualitas soundnya, sound system yang dipakai di gereja, alat musik yang dipakai di gereja, pemain musik yang dipersiapkan di gereja, tentu itu juga mempengaruhi ya. Ya, Lalu kemudian lagu apa yang dinyanyikan, itu juga penting. Eh, Lagu-lagu yang sekarang industri itu mengikuti kebutuhan anak muda, betul, ya kan? betul. Maka mereka kan punya genrenya, ada lagu galau. Anak muda ini sekarang trennya apa sih? Mm-mm. Kesepian, galau, atau tentang putus, atau tentang happy gitu ya. Sehingga itu diamati, dianalisis, lalu pencipta-pencipta lagu dunia ini, lagu-lagu sekuler ini, menulis lagu tentang itu, lalu di pop up, lalu kemudian dia menjadi populer karena ternyata sesuai menjawab kebutuhan. Nah, jangan-jangan buku nyanyian kita pun sebenarnya harus mempertimbangkan apa sih kebutuhan rohani dari anak-anak muda Kristen Mm-mm. saat ini. Kalau kita lihat misalnya buku-buku nyanyian kita kan masih banyak dari era abad-abad 17, 18, 19 yang mana ini penekanannya pada penginjilan. Nah, kita harus membawa Ya, berita ya. Penginjilan. Jadi orang yang belum kenal Kristus diperkenalkan Kristus gitu ya. Itu isi buku-buku nyanyian kita. Jadi tidak secara langsung memang membahas
apa sih yang menjadi kebutuhan anak-anak muda Kristen zaman sekarang. Nah, kalau Diki, kira-kira apa sih kebutuhan anak-anak muda Kristen zaman sekarang? Kalau menurut aku ya, kalau aku tuh Kak, Nah, lebih seneng adalah ketika kita puji-pujian kita itu kayak kita tuh bisa memenuhinya dengan cara ya kita kan kalau anak muda senang yang mewah-mewah gitu loh Kak. yang mewah. Jadi kayak misalkan dia alat Mewah apa musik, megah nih? megah, megah Nah, maksudnya, megah. Itu kita senang dengan yang megah-megah gitu. Nah, jadi makanya ketika kita datang ke ibadah yang ternyata ya kita katakan bahwa fasilitas musik, alat musik dan kualitas puji-pujiannya biasa aja ya. Jadi kayak kita nanti dulu deh. nggak dapet nih kalau di sini nih gitu. Jadi akhirnya kita ya udah kita cari cari hal yang lain gitu. Terus sama ini Kak, tadi terkait yang Kak Rahel sampaikan, kita ada lagu-lagu pujian kita khususnya metodis ya Kak. Nah terus habis itu ada satu lagi tuh puji-pujian. Nah aku mau masuk ke terkait yang ini Kak, mau bahas yang lagu-lagu metodis. Oke, menurut Kak Rahel kan tadi gereja harus memikirkan bagaimana sih membuat lagu-lagu, membuat pujian-pujian yang relate dengan kondisi anak muda zaman sekarang. Nah, jadi di metodis itu ada Kak yang namanya nyanyian rohani metodis atau yang kita sebut itu NRM, buku merah. Nah, ini dia. Nah, ini buku NRM. Ini menurut Kak Rahel, apakah buku ini masih relate dengan kebutuhan anak-anak muda zaman sekarang? Menurut Kak Rahel gimana? Wah, pertanyaannya agak sulit. Berat ya Kak ya? Agak hati-hati nih jawabnya. Jadi begini, NRM ini kan diproduksi sekitar tahun 79 ke 80 gitu ya. Nah, pokoknya lama ya. Lama, berarti kan umurnya sudah 40-an tahun kan. Nah, kalau dibilang relate, sebenarnya pesan-pesan nyanyian ini pasti relate dengan kehidupan rohani. Kita membutuhkan itu tentang siapa itu Tuhan, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, kita membawa Injil, kita berdoa kepada Tuhan, dan semua isinya pasti dibutuhkan oleh anak-anak muda. Tapi supaya itu bisa relate kepada konteks anak-anak muda, pertama bahasa. Iya, terjemahan. Ya kan, ada banyak kata-kata baru di zaman atau 20 tahun terakhir ini yang kosakata baru gitu ya kayak. Kosakata baru, lalu cara menyusun kalimat baru sehingga ini menuntut nyanyian juga harus memikirkan kalimat-kalimat yang lebih relate kepada anak-anak muda. Itu ya. Jadi terjemahan ini kan sudah terjemahan lama. Udah ada lama kata-katanya juga yang menggunakan kata-kata lama, gitu ya. Mungkin ini sulit untuk relate dengan anak-anak muda. Jadi nggak easy to understand. Oke. Nah, yang kedua, temanya, tematis. Nah, kalau lihat di NRM ini, tematis secara umumnya, jadi kalau misalnya lihat tema itu adalah di atas ini nih. Jadi pemeliharaan, Roh Kudus, hidup Kristen. Nah, bicara hidup sebenarnya, benar, hidup Kristen gitu ya, lalu tentang gereja. Ini sebenarnya pasti relate kalau dinyanyikan. Akan tetapi ini kan tidak secara spesifik menyasar pada kebutuhan-kebutuhan yang zaman now. Oke. Misalnya tentang persoalan-persoalan tentang luka batin, tentang kesendirian gitu ya. Beda halnya dengan nyanyian-nyanyian pop rohani sekarang ini langsung menjawab, misalnya langsung menjawab dia ya. Tuhan tahu, Tuhan menjaga, merawat, menopang, Tuhan selalu menolongku, Tuhan ya kira-kira gitu. Jadi itu mudah menjadi relate. Kalau ini dia memang punya kesulitan untuk relate karena tematisnya. Karena kosakatanya pun nggak
nggak relate dengan yang zaman now lah ya Iya. istilahnya. Jadi sama juga. Jadi dia dia tadi kalau not easy to understand, yang ini juga sama ya. Lalu kemudian ketiga, melodi-melodinya. oke. Ya, melodi-melodinya ini punya bentuk musik yang populer pada zamannya. Pada zamannya, Iya. bukan pada zaman now ya, Bukan tapi pada pada zamannya. Sehingga kan kalau anak muda senangnya yang easy listening. Mm-mm. Ini not easy listening. Memang agak harus ekstra. Iya, jadi ya itu tadi dua, not easy to understand dan juga not easy listening. Mm-mm. Sehingga kalau disimpulkan begitu ya, sepertinya memang ada sesuatu yang harus dilakukan supaya NRM ini bisa menjadi relate kepada anak-anak muda Anak-anak Kristen muda. di Gereja Metodis Indonesia. Oke deh, itu kan berarti ada yang harus kita lakukan nih Kak ya. Menurut Kak Rahel nih, menurut Kak Rahel, apa sih solusinya atau apa yang memang harus kita lakukan terhadap puji-pujian kita ini supaya bisa relate gitu dengan anak-anak muda zaman sekarang? Nah, ini pertanyaan bagus, Tiki. Sepanjang saya ada di Gereja Metodis, berjumpa dengan kalian, teman-teman P3MI, anak-anak muda, kalau ditanya soal SDM, kemampuan bermusik, kemampuan mencipta lagu, kemampuan mengaransemen lagu, kemampuan memainkan, mengiringi lagu, itu nggak usah dipertanyakan. Kadang-kadang saya bisa amazed, wow, ternyata ini P3MI kita nih, gitu. Jadi, soal SDM itu Metodis sudah punya. Hanya saja mungkin ruang-ruang yang diberikan untuk bagaimana anak-anak muda ini bisa menunjukkan potensi-potensi itu dan berdampak secara luas, ini mungkin perlu dipikirkan kembali. Nah, saya terpikir misalnya, apakah anak-anak muda ini bisa misalnya berdiskusi untuk membuat aransemen-aransemen yang hidup, yang lebih kekinian, yang lebih menjawab atas beberapa nyanyian yang memang masih tertulis di dalam NRM ini, itu juga ide yang bagus. Lalu juga karya-karya anak muda, ya, itu juga perlu dipertimbangkan untuk masuk menjadi buku nyanyian Metodis. Kenapa? Karena dia kan orang Metodis. Dia bertumbuh di dalam Gereja Metodis, sehingga karya dia atau ciptaan lagu dia itu sebenarnya ya lagu Metodis, gitu. Betul kan? Jadi dengan banyaknya memberi karya itu juga menjadi solusi juga. Ketiga, kalau misalnya ada aransemen-aransemen baru terhadap syair-syair lama, misalnya syair-syair yang ada di buku nyanyian ini sudah ada tapi kita re-aransemen, jadi aransemen baru, bikin melodi baru atau juga aransemen baru, itu juga adalah kontribusi yang bagus. Nah, tapi ada lagi, Diki. Apa itu, Kak? Kalau tiga ini tidak dipublikasikan, tidak disiarkan, itu juga hanya akan menjadi barang mahal yang kita simpan baik-baik di dalam laci. Sehingga inilah gunanya digital ministry ini. Kalian bikin, kemasannya dibikin, kerjanya dituntas, dikemas gitu ya, direncanakan, lalu ini dipublikasikan. Maka gerakan anak-anak muda Metodis Indonesia inilah yang akan membarui musik gereja di dalam Gereja Metodis Indonesia. Kan saya pikir ini gerakannya harus dimulai sih. Nggak usah nunggu sampai dari atas dulu turun bikin instruksi apa. Tapi kalau teman-teman pemuda ini bisa bergerak, ya, dan kemudian SDM-SDM-nya diberikan ruang yang cukup, saya pikir ini gerakan yang akan memajukan Gereja Metodis Indonesia. Semangat anak muda. Betul banget sih Kak. Itu kayak ngingetin aku lagi nih Kak terkait yang gerakan ini. Jadi FYI ya guys. Jadi aku dan Kak Rahel ini pernah kerjasama. Jadi pernah satu tim dalam sebuah event, di mana event ini adalah event tentang pekan olahraga dan seni. Jadi khususnya di distrik 3 waktu itu ya Kak. Jadi iya betul. Nah kan aku memang sebagai panitia waktu itu, terus Kak Rahel ini sebagai
juri ya Kak ya. Iya, betul. Nah, ini dimana kita salah satu yang kita perlombakan adalah Vokal group ya. vokal group, betul, vokal group. Nah, dari sini memang kita ada banyak sekali dari lokal-lokal, dari P3Mi cabang itu banyak yang ikut, banyak yang minat Kak. Dan banyak juga yang bagus. Mungkin mulai dari situ juga kita bisa ya Kak ya. Maksudnya kita buat tim terus langsung nanti kita memang bersama-sama gitu, rembukan gitu untuk bagaimana nih kedepannya untuk memikirkan buku nyanyian rohani metodis kita ini gitu ya kayak Betul. Ini pesan juga nih ke teman-teman muda, gaskan. menegaskan. Oke. Tuh guys, jadi anak-anak muda itu punya potensi yang sangat luar biasa dalam mengembangkan pujian dan musik di kita supaya kita lebih relate. Kami, P3Mi Wilayah 2, siap untuk menjadi wadah untuk misi selanjutnya. P3Mi, Kristus di atas segalanya.